Kemungkinan kembalinya sistem proporsional tertutup dalam sistem pemilu 2024 sebagaimana disampaikan oleh Ketua KPU Hashim Asyari kini sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Apakah sistem yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung atau MK pada 2008 silam yang seharusnya final dan juga mengikat ini masih bisa berubah? Apa kondisi darurat yang memungkinkan keputusan ini dapat diganggu gugat? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Hakim Mahkamah Konstitusi 2003-2008 Marwarar Siahaan. Selamat malam Pak Marwarar. Selamat malam Pak Bram. Baik, harapannya tentu dalam kondisi baik. Begitu ini kita sudah tahu dalam paket berita tadi, bahkan ini Ketua KPU sudah menjalani sidang etik begitu ketika menyampaikan pernyataan ada potensi kembali ke sistem proporsional tertutup. Kalau Anda melihat dari kondisi hari ini tentunya, seberapa memungkinkan ini bisa kembali menjadi tertutup, Pak? Ya, kalau dari sisi probabilitas tentu saja kalau ada suatu permohonan judicial review, kemungkinan dia dikabulkan tentu saja selalu terdapat. Tetapi memang kalau saya sih dari sisi seorang pimpinan KPU, kalau di lingkaran tertutup dia boleh mengemukakan suatu prediksi tentang itu yang kemungkinannya itu terbuka probabilitinya meskipun tentu aturan-aturan tertentu ada yang bisa kita lihat bahwa itu bisa jadi tidak terjadi. Oleh karena itu kalau dari sisi apa yang dikatakan stabilitas di dalam putusan, memang di dalam satu proporsional terbuka itu adalah hasil daripada judicial review di masa lalu yang dimohon oleh beberapa pihak itu kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dilihat sebagai sesuatu yang bisa melihat masalah konstitusionalitas sehingga kemudian menjadi suatu prinsip yang dianut di dalam undang-undang pemilu yang berlaku sekarang. Tetapi kalau ada sekarang suatu sikap yang sebaliknya dalam arti ada yang memohon, kita melihat bahwa putusan MK itu sangat sukar sebenarnya berubahnya dilihat bahwa misalnya di dalam hal kalau ada satu putusan yang sudah mempunyai kekuatan dan kemudian dilaksanakan, kemungkinan ada pengujian secara kontrario terhadap itu akan pasti mungkin, tetapi kelihatannya Mahkamah Konstitusi akan bertahan kepada apa yang dikatakan jurisprudensinya di masa lalu sehingga agak sukar mereka untuk melihat itu sebagai suatu perubahan yang harus dilaksanakan kecuali ada perubahan fundamental secara nasional yang mungkin itu bisa terjadi yang bisa menyebabkan aturan itu menjadi inkonstitusional. Tapi saya tidak melihat itu sampai sekarang. Baik, kalau kemudian Anda mengatakan harus ada faktor yang fundamental begitu, tapi kalau kemudian saya juga mengacu pada Undang-Undang MK nomor 8 2011 kan mengatakan bahwa mengikat dan ini kemudian adalah hasil yang final. Seberapa kemudian atau di mana batasannya judicial review itu bisa merubah keputusannya tadi, Pak Marwarar? Saya mengatakan tadi kalau ada perubahan yang fundamental. Di masa lalu kita sudah menyatakan konstitusional bahwa calon kepala daerah itu hanya diusulkan oleh partai politik. Tetapi ketika terjadi perubahan mendasar undang-undang pemerintahan Aceh, di mana di Aceh itu kemudian boleh calon perseorangan, maka menjadi ganjil situasi penafsiran konstitusi kita bahwa di daerah tertentu boleh berbeda dengan di daerah lain, padahal hak untuk memajukan diri untuk dipilih itu adalah hak konstitusi. Jika terjadi seperti itu maka menjadi ada yang dinamakan diskriminasi terhadap pihak lain. Dalam perubahan yang sangat mendasar seperti itu, ada kemungkinan, bukan hanya kemungkinan, pada waktu itu Mahkamah Konstitusi bergeser pendiriannya karena tidaklah boleh dianggap ada suatu diskriminasi dalam hal calon independen itu. Di satu daerah boleh, di daerah lain tidak boleh. Karena wilayah kita adalah wawasan Nusantara, satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke dan tidak dimungkinkan ada perbedaan yang boleh menimbulkan pelanggaran konstitusi, yaitu yang dikatakan
diskriminatif terhadap hal itu. Baik, Pak Marwarar, kalau kemudian artinya sangat ditentukan oleh kondisi terkini begitu, bagaimana hari ini, apakah ada faktor fundamental tadi atau tidak? Nah, saya ingin menarik mundur. Ketika kemudian di 2008 Anda saat itu juga menjadi salah satu yang memutuskan untuk menjadi terbuka. Bagaimana perdebatannya waktu itu? Bagaimana kemudian kondisi hari itu bisa kemudian merubah dari sesuatu yang tertutup yang sudah lama kita gunakan akhirnya menjadi terbuka? Ya, memang sebenarnya pada sistem pemilu kita, partai politik itulah sebenarnya peserta. Tetapi apa yang dipaparkan tentang makna demokrasi itu, yaitu bahwa rakyat yang mempunyai suatu atau memberi mandat kepada wakilnya untuk duduk di parlemen, tentu tidak boleh hanya ditentukan oleh partai politik, meskipun sebenarnya partai politik itu merupakan instrumen rekrutmen calon-calon pimpinan, tetapi dia juga harus membuka diri kepada apa yang dinamakan prinsip bahwa pemilu itu adalah pelaksanaan daripada demokrasi. Oleh karena itu harus ada demokratisasi juga di dalam hak rakyat untuk menentukan siapa yang diberikannya mandat itu, tetapi bukan hanya semata-mata kewenangan dari partai di dalam menentukan daftar urut seperti itu. Baik. Nah, pada waktu itu inilah yang terlihat bahwa memang masuk akal apa yang dikatakan bahwa sistem pemilihan itu harus memberi demokratisasi dengan wakil yang kita tunjuk itu benar-benar wakil yang mewakili rakyat itu, bukan mewakili partai politik saja. Itu waktu itu saya kira pemikiran dasar yang kondisinya demikian begitu ya, Pak Marwarar. Baik, kalau kemudian saya ingin mengkomparasi begitu, Anda tadi menyebutkan bahwa saat itu desakan untuk demokratisasi hak pemilih dari rakyat itu dibuka di 2008, tapi hari ini kemudian sistem proporsional terbuka juga dianggap pemilu yang mahal, politik uang sangat bermain. Apakah kemudian jika kita membandingkan antara kedua faktor yang terjadi 2023 dan 2008, hari ini faktornya bisakah ini mendorong kemudian itu bisa berubah? Terakhir Pak, singkat saja. Ya, kalau saya melihat antara sistem dengan kondisi mentalitas itu, tentu kita pilih sistem bahwa masalah korupsi harus diatasi, tentu itu masalah lain yang bukan sistem pemilu saya kira. Meskipun sistem itu bisa menutup juga itu, tetapi Mahkamah Konstitusi kalau di dalam hal ini ingin ada perubahan, tentu diserahkannya kepada DPR. Karena sistem pemilu itu adalah kewenangan daripada pembuat undang-undang sesungguhnya. Tetapi MK hanya menilai kesesuaiannya dengan konstitusi saja. Jadi mereka nanti kalau memang berpendapat begitu, dia menyerahkan saja yang disebutkan deference terhadap pembuat keputusan kebijakan dalam menentukan sistem daripada pemilu kepada DPR. Baik, baik. Artinya MK hanya menjadi pintu saja begitu ya, akan kembali ke DPR soal apakah kemudian ada revisi soal regulasi atau tidak. Terakhir begitu ya, Pak Marwarar, ketika kemarin Hakim Aswanto, salah satu hakim MK diganti oleh DPR, apakah kondisi ini menjadi presiden soal optimisme kita bagaimana MK masih cukup independen dalam memutuskan uji material nanti? Anda melihatnya bagaimana? Ya, kalau dilihat pemberhentian Aswanto secara melanggar konstitusi dan undang-undang, kita menaruh kekhawatiran itu. Tetapi komposisi daripada hakim MK itu dari suatu lembaga pengusul telah disusun sedemikian rupa 3 masing-masing lembaga, sehingga kalaupun kekhawatiran itu cukup beralasan dan upaya tentang itu ada, maka 3 dengan 6 itu bisa jadi ada yang disebutkan check and balance itu. Meskipun kita cukup khawatir, tetapi barangkali dari prinsip yang disebut check and balance dari komposisi daripada anggota MK itu masih memungkinkan dan kita menaruh harapan terhadap independensi MK. Baik, baik. Berarti artinya kalau dilihat dari komposisi jumlah hakim yang lebih besar, Anda mengatakan tadi kita masih bisa optimis begitu ya, bahwa hasil putusannya masih akan sesuai dengan tuntutan dan kondisi hari ini. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Marwarar Siahaan, Hakim Mahkamah Konstitusi 2003-2008 telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak. Selamat malam.